Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, semangat apa lemes nih? Insya Allah semangat Bang. Allahu Akbar. Bung kameramen semangat karena Bung kameramen terus menjadi jurnalis yang berkualitas, go internasional. Pemirsa, kita akan menyimak berita apa gerangan yang akan dibacakan oleh Bung kameramen untuk pemahaman kita, untuk Indonesia yang berubah menuju kebaikan, perbaikan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bung kameramen. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersyuting ya Bu Alfian. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Nah Bu Alfian, kita mendapatkan kabar perihal Ormas Gerakan Rakyat nih Bu Alfian. Kalau diberitakan oleh Harian This Way, Anies Baswedan jadi tokoh inspirasi di Ormas Gerakan Rakyat. PKS apresiasi positif. Nah Bu Alfian, mungkin di sesi awal ini kita perlu mengetahui apa yang sebetulnya Bung Alfian ketahui lah tentang Ormas Gerakan Rakyat ini yang ada Pak Anies Baswedan ya. Silakan Bung Alfian. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa terbantah dengan adanya Partai Perubahan yang telah dihembuskan kemana-mana. Dan saya nyatakan bahwa partai yang mengatasnamakan Pak Anies Rashid Baswedan itu merupakan sebuah sebuah kegenitan yang keterlaluan genit. Jadi genitnya kejauhan. Intinya apa? Yang saya katakan pertama, keberadaan ini merupakan keberadaan yang alami dan harus ditempuh. Karena konsolidasi seluruh anak abah harus dilakukan. Jadi Pak Anies Rashid Baswedan sebagai tokoh inspiratif, yes lah ya. Yang jelas bahwa ormas ini juga mengingatkan kita kepada Perindo, yang mana Perindo juga pernah muncul sebagai ormas yang kemudian menjadi partai. Yang jelas buat kita semua ingin menjadikan bahwa pertemuan kita membahas gerakan rakyat merupakan satu fakta rakyat Indonesia yang memiliki potensi untuk diorganisasikan, dan respon PKS merupakan tanda dalam PKS ada chemistry untuk berkoneksi, merebut Indonesia berubah yang menjadi negara yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Bung Alfian, menurut saya ini menjadi salah satu ikhtiar yang positif ya Bung Alfian. Karena kalau kita menuntut Pak Anies ikut partai ini, jelas kan Pak Anies beralasan, terlihat alasannya kalau Pak Anies masuk satu partai, nanti partai yang lain cemburu atau gimana lah. Itu kan kira-kira yang bisa kita tangkap. Nah, tapi ini salah satu ikhtiar yang menurut saya bagus. Ya, bagaimana kita nanti melihat arahan Habib Rizik juga dengan tokoh-tokoh yang lain, ini perlu disinergikan. Nah tapi Bung Alfian, sejauh mana kita bisa melaju ke depannya tanpa ada campur tangan PDIP Bung Alfian? Menurut Bung Alfian ya. Karena saya melihat kalau kita masih bekerja sama dengan PDIP, ini artinya kita sama aja memaafkan dosa mereka di masa lalu. Itu yang saya pandang Bung Alfian. Jadi mungkin di sesi tengah ini Pak Anies bagus. Pak Anies menurut saya bisa menang dengan kesadaran rakyat sekarang ini. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi lah cawe-cawe Megawati pada Pak Anies? Gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas buat Pak Anies Rashid Baswedan harus berani menegaskan bahwa Anies is Anies. Anies adalah cucu daripada A.R. Baswedan, ya, seorang tokoh legendaris dari sebuah partai masyumi yang artinya seorang sebagai aspirator daripada politik umat Islam. Ini yang penting dipahami oleh masyarakat. Yeah. PDIP adalah partai masa lalu. PDIP cukup sampai di sini, dan untuk gerakan penataan Indonesia ke depan
Kita butuh partai yang modern, yang tidak bernostalgia dengan bapaknya, dan tidak bernostalgia dengan pandangan-pandangan ideologi-ideologi usang, yang harus dijemput dengan pandangan visi perubahan, di mana harus ada pandangan-pandangan yang sifatnya mendepan, rausan fikir, dan tercerahkan. Yang jelas, untuk persoalan keberadaan gerakan Ormas, gerakan rakyat, sebagai ikhtiar positif dan diapresiasi juga dengan baik oleh PKS, maka kepada partai-partai yang lain bisa menghitung langkah. Karena saya mendengar Bung Kameramen, banyak partai-partai secara spontan langsung mengumumkan mendukung Pak Prabowo jadi presiden 2029. Ya, saya udah mendengar tuh partai A, partai B, partai C, partai-partai yang ada itu keburu-buru menyebutkan itu, dan itu menurut saya satu ucapan, satu ungkapan yang ketergesaan, yang nanti saya punya dugaan kuat akan berpikir lain kalau nanti ternyata Pak Prabowo ditakdirkan Allah ada kemunduran secara fisik ataupun ada takdir lain yang tentu sama-sama tidak kita inginkan dalam bentuk-bentuk menjaga fufu fafa, jangan lalu ujuk-ujuk jadi presiden. Kita ngeri banget gitu loh. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, kalau Mardhani Alisera menyampaikan dia menyambut baik lah ya, positif dengan hadirnya gerakan rakyat ini, Bung Alfian. Karena menurut Pak Mardhani ini ciri demokrasi kita sehat gitu. Banyak ormas-ormas yang bermunculan. Nah, tapi bagaimana di sesi akhir ini peta politik yang perlu masyarakat pegang, Bung Alfian, agar kedepannya nanti kita tidak salah pilih lagi nih. Ini kan dengan Prabowo kemarin maju, kita sulit melarang teman-teman kita yang udah terlanjur mendukung Prabowo. Kenapa? Karena 10 tahun belakangan kita dukung Prabowo. Ini kan kita repot, tiba-tiba menarik mereka jangan dukung Prabowo dong. Itu agak sulit. Apalagi mereka yang udah biasa menerima jasa ya dari Prabowo gitu. Itu yang agak sulit. Jadi untuk akhir sesi kali ini, peta Bung Alfian, agar masyarakat minimal punya kata kunci, kita tidak salah pilih lagi untuk closingnya. Silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama, Ormas Gerakan Rakyat harus segera meng-Indonesia sampai akhir tahun 2025. Saya sebagai orang luar yang tidak tergabung dalam Gerakan Rakyat dalam bentuk Ormas, mengusulkan agar Ormas ini segera punya perwakilan dari seluruh provinsi yang ada, dari kota kabupaten yang ada, sehingga di tahun 2026 bisa dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang intens untuk menjadikan gerakan ini bergabung atau terafiliasi dengan partai tertentu atau menjadi partai sendiri, silakan saja. Dari saya yang penting adalah kepada semua masyarakat agar menyadari pentingnya pendidikan barisan perubahan. Barisan perubahan artinya yang P3, ayo kembalikan, hidupkan sel-sel P3 untuk bisa masuk ke DPR RI lagi. Yang PBB yang sudah 4 periode nggak bisa, ayo maju kalau memang masih bisa. Yang Masumi, karena ceruk pasar yang namanya potensi suara umat Islam itu masih cukup, Bung Kameramen. Saya berani mengatakan persoalannya kita tidak mau kerja politik. Betul. Kita nggak mau menanam, nggak mau menandur, nggak mau menebar benih, nggak mau menjaga hama. Itu kelemahan kita, sehingga akhirnya kekuatan kita menjadi sangat terkecil-kecilkan terus. Nah, yang terakhir, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari jadikan yang berhubungan dengan proses politik 2029 adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik keluarga tertentu, bukan milik dinasti tertentu, bukan milik Amerika, bukan milik Cina, dia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipancarkan dengan semua putra-putri bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang memegang prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka, ayo Bung rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.